Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di di mata kuliah yang sama. Di mana? Mata kuliah yang sama, yaitu di mata kuliah pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas. Kita langsung ke presentasinya ya. Ya, oke. Nah, kita coba. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini presentasi mengenai uji normalitas. Kalau kita lihat bahwa kemarin kita bicarakan diagram normal. Diagram normal itu semua data yang kita kumpulkan itu pasti ujungnya akan berbentuk diagram normal, semacam bentuknya kayak seperti ini ya. Nah, diagram normal ini simetrik. Nah, ini simetrik kebanyakan nanti akan berbentuk seperti ini. Tetapi pada saat kita mulai melakukan pendataan atau secara empiris, secara langsung atau secara realisasinya, itu bentuknya bisa tidak seimbang. Kadang seperti ini ya, skew to the right sama skew width to left ya, kan miring ke kanan atau miring ke kiri, atau bimodal artinya dua gundukan lebih dari satu, terus kemudian dan bentuk lagi yang lain. Itu karakteristik dari satu diagram normal, di mana kanan kiri itu harus seimbang, ataupun nanti walaupun itu bisa bergeser ke kiri ke kanan kemudian agak merendah itu, atau diferensiasinya besar, itu adalah karakteristik satu diagram normal. Nah, Pak, kalau misalnya berbentuk kadangkala karena datanya kurang, kadang-kadang gini, pada saat kita ambil data itu kurang datanya, tidak memenuhi, belum berbentuk diagram normal, biasanya karena kurang data. Enggak kelihatan? Oh, sorry, makasih udah dikasih tahu. Coba saya ganti dulu ya, nanti kita seperti biasa. Kalau ini kelihatan? Oke. Kita presentasi. Kelihatan ya?
merepresentasikan remark ini di macam slideshow nih. Ya udah gini aja lah ya, intinya sih seperti ini. Nah, pada saat kita tadi bahwa satu diagram normal itu kan normalnya secara teoritis itu seimbang, kanan kiri seimbang gitu kan, itu diagram normal. Nah, pada saat kita kadang ada bentuk ke kanan ke kiri bentuk dari diagram ini, atau binomial atau berbentuk dua gunung, ataupun satu gunung yang lancip ke atas ataupun yang lebih ke bawah. Itu adalah karakteristik dari distribusi sebuah data. Nah, bisa seperti ini juga, agak lebih ke kanan dari target, lebih ke kiri ataupun lebih rendah atau ini merupakan fenomena dari sebuah data. Nah, data-data ini kan secara realitas pasti bisa berbagai macam. Kayak gini, ini kan binomial ya. Nah, ini bisa nilai tengahnya di sini tapi berbentuk ada sebelah sini. Ini kenapa bisa terjadi? Menurut beberapa pengalaman peneliti di bidang data ini, itu karena kekurangan data. Data itu, misalnya datanya cuma baru segini, berbentuknya masih seperti ini, artinya sebenarnya dia lagi kurang data, masih butuh data banyak supaya akan berbentuk diagram normal. Nah, dalam pengecekan itu kita bisa melakukan satu uji normalitas. Normalitas apakah ini datanya sudah dikatakan normal atau belum, gitu ya. Jadi seterusnya, mengapa diperlukan untuk menguji kenormalan data? Karena untuk mengetahui keseimbangan bentuk dari diagram secara teoretik dengan secara observasi. Kalau misalnya secara teoretik kan harusnya berbentuk sempurna ya, kanan kiri. Tapi secara observasi langsung itu bisa berubah. Bro, gue lagi ngajar, Zoom ya. Nah, seterusnya sehingga perlu ada satu pengecekan, pengujian apakah data yang kita ambil itu normal apa tidak. Nah, contoh misalnya dengan menggunakan metode chi-square. Chi-square ini adalah mengetahui keseimbangan bentuk diagram kalau secara teoretik dibanding dengan secara observasi. Contoh misalnya dalam suatu data yang kan ada kanan kiri ya. Kalau kanan A 50 misalnya, bentuk diagram normalnya di sebelah sini, ke sininya berapa data, ke kanannya berapa data, ke kirinya berapa data. Sehingga datanya itu misalnya A sama B itu sama, 50 data, ini 50 data, total 100 misalnya ya. Tetapi secara observasi itu data yang ditampilkan atau yang didapat 35 data adalah sebelah kiri nih. Misalnya ini berapa nilainya? Ini 10 tambah 3 tambah berapa 5, 15 tambah 3 18 misalnya. Tetapi data yang sebelah kanannya lebih besar, udah 10, ya udah banyak kan gitu. Berarti ini nggak seimbang. Berarti antara tadi misalnya 35, misalnya tadi 135 data yang sebelah kiri dan BI-nya sebelah kanan itu lebih besar. Jadi menurut uji square, keseimbangan antara lebih dari di bawah dari 5, lebih besar daripada 50%, 0,05 itu berarti perbandingan itu 50%. Kali 100 kan
gitu ya. Ini 50%an ya. Ini totalnya kan harus 50%, tidak ada. Kalau misalnya kurang, lebih kecil, ada bedanya kalau ada yang beda. Jadi kalau ada yang harus sama ya. Nah, ini adalah menggunakan metode chi-square. Berikutnya adalah metode chi-square seperti ini. Misalnya ini 1 sampai 10 minus 3 dari standar deviasi itu ada 2%, 14%, 34. Nah, kalau ini kan secara teoritik sama dengan secara observasi ya. Kalau misalnya 2%, 14, 34 ini mirip ya. Nah, datanya segini. Berarti ini adalah tidak ada bedanya karena agak sedikit berbeda nih maksudnya. Ada datanya sekitar ini 20, datanya ini 38 ya, ini 12, ini 10, ini 5. Ini data yang diambil, ini normalnya. Kalau normalnya seperti ini harusnya, tetapi dibandingkan dengan data asli yang kita ambil ternyata agak berbeda nih, 2 banding 5. Jadi tinggal membedakan antara 2 dengan 5 minusnya berapa. Misalnya perbedaannya ini lebih besar, berarti 5 kurangi 2 ya. Atau misalnya 2 nih, 5 kelebihan berarti ya, 5 kurangi 2 berapa, 15 kurangi 14 atau 20 minus berapa. Jadi dibandingkan di antara frekuensi kalau normal atau secara data realnya, tinggal perbedaannya aja. Terus kemudian kalau kita itu dengan mudah chi-square itu membandingkan bentuk dari misalnya diagram normal teoritik dengan diagram normal kalau kita ngambil data benar, aslinya data seperti itu dibandingkan dengan diagram normal secara teoritik. Nah, ada lagi metode berikutnya adalah dengan membandingkan, namanya adalah Kolmogorov-Smirnov. Kayak ini orang Jawa nih, Sumirno. Jadi chi-square itu kan membandingkan distribusi teoritik dengan distribusi empirik atau observasi atau secara real ya, berdasarkan kategori tersebut. Nah, kalau metode uji tesnya dalam bentuk Kolmogorov-Smirnov ini adalah berdasarkan frekuensi dari kumulatif. Jadi yang dibandingkan adalah frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik. Nah, caranya gimana? Misalnya kan gini, ini data frekuensi kumulatif nih, data 2, 3, 4, 5, 7. Frekuensinya ada 5 kali, ini 2 kali, 3 kali, 5 kali, 15. Secara frekuensi ini berarti kalau kumulatif berarti 5 tambah 2 yang 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 5 15. Nah, itu adalah merupakan frekuensi ya. Nah, kalau baru kita bandingkan, misalnya frekuensi teoritik nih, ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah nilainya ya. Nilainya kalau 1 berapa, 2 kali berapa gitu kan. Secara teoritik frekuensi teoritik adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kalau berbentuk diagram normal ya, frekuensi teoritik. Kalau dikumulatifkan jadi 1 tambah 2, 3 dibagi 12, karena ada 12, 1 tambah 3, 12, 2 tambah 3 1 tambah 3 12, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, tapi nanti dibagi 12 ya, 6 ditambah 3 9, 9 tambah 2 11,
11 tambah 1 12. Jadi ini adalah merupakan distribusi kumulatif teoretik karena berbentuk diagram normal. Nah, secara real ternyata didapatkan ini misalnya satu dapat satu, kalau satu dapatnya satu kali, ini 3 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali, 2 kali. Jadi nanti frekuensi distribusi kumulatif 1 per 12 tambah 3 4 per 12 tambah 2 6 per 12 9 3 6 tambah 3 9 9 tambah 1 10 10 tambah 2 12. Nah, kalau kita ini kan berarti pengurangnya adalah tadi misalnya ini 12 1 tambah 1 0 sama berarti kan. Kalau ini 3 per 4 berarti minus ya, minus per 12. Kalau ini sama yang ininya plus kelebihan dan ininya sama. Nah, ini yang akan kita lihat. Kalau misalnya negatif berarti kan di bawah ya, di bawah seharusnya. Kalau kita bandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi kumulatif B, jadi A sama B. Berarti ini satu sisi ada kelebihan, yang satu sisinya tetap pada acuan yang awal 3 2 ini. Ya, paling itu ya. Dan apa yang harus dilakukan jika tidak normal? Ini kan pertanyaan yang harusnya dijadikan satu pembahasan ya. Pertama, tambahkan jumlah sampel penelitian hingga amannya sebenarnya antara lebih dari 100. Jadi 100 itu sebenarnya dianggap kita ambil sampel itu diagram normalnya harusnya seringnya akan terbentuk. Nah, jadi karena tidak normal berarti dianggap wah ini tidak normal nih. Berarti ditambahin datanya. Itu cara penanganannya. Artinya dari sisi tes ini bisa menjadi satu alat untuk mengetahui tes kecukupan data. Misalnya kita ngambil data misalnya ambil satu kampus, ingin mengetahui kategori misalnya tinggi mahasiswa. Nah, kalau kita ngambil cuman 2-3 orang tidak bisa mewakili. Kita ambil tidak berbentuk diagram normal. 50 belum dianggap diagram normal. Nah, kalau misalnya tidak ini gimana ya? Berarti kita harus menambahkan. Ya, kita harus menambahkan data. Nah secara apa namanya? Hasil penelitian, kesimpulan secara ilmuwan sedunia, amannya sih kalau mau aman ya sekitar lebih dari 100 data bentuk diagram normalnya akan kebentuk. Kalau kurang ya bisa juga 50 ke atas, ada yang udah normal ada, tapi ada juga yang belum. Amannya 100 lagi. Atau kalau masih tidak bisa ditambah ditambah angka pun sampai 100 belum normal juga. Ya, salah satu strateginya adalah dengan membuang. Jika tidak bisa, buang subjek yang teridentifikasi beda daripada yang lain. Ini aneh nih datanya, berarti dibuang datanya tuh. Masih belum bisa juga dibuang datanya, masih terlalu banyak data yang terlalu bias gitu ya. Berarti ya relakan data memang nggak normal, data itu nggak normal. Bisa jadi data ini belum bisa mewakili ataupun nanti datanya kurang. Tapi kalau di atas 100 mungkin data itu tidak bisa menjadi sebuah analisa yang bisa kita analisa lebih tajam. Mungkin perlu difokuskan kembali, mungkin terlalu variatif data. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita ambil pekerjaan ini kan
teknik pengumpulan atau pengukuran ataupun pengendalian kualitas ini kan kalau di pabrik itu nama di bidang QC, quality control. Nah, quality control kan mengecek misalnya tinggi botol, pabrik sambal, pabrik saus, ataupun misalnya tentang ini tadi apa? Ada yang masuk. Jadi ya, jadi kalau ini kelihatan persentase kelihatan. Jadi tadi ya, kalaupun tidak bisa ya relakan, memang data itu terlalu bias dan agak susah untuk kita analisa. Jadi ya itu presentasi saya terkait dengan uji kenormalan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Yang baru datang masuk pada bingung. Nanti lihat di videonya aja ya. Intinya sebenarnya adalah uji kenormalan adalah salah satu alat untuk mengukur apakah data yang kita dapat itu dianggap sudah cukup ataupun dianggap sudah berbentuk diagram normal. Cara untuk mendiagram normal itu kita akan membandingkan data yang kita dapat ini dengan data teoretiknya. Kalau data teoretiknya sesuai ya berarti dianggap normal. Kalaupun nanti tidak normal, berarti mau tidak mau harus kita ada dua cara, chi-square sama Kolmogorov-Smirnov. Antara dua metode ini, salah satu caranya kalau tidak normal tambahkan jumlah penelitiannya, jumlah datanya, hingga dikatakan ya, maksimum ya bukan maksimum. Kalau mau sempurnanya ya 100 lah, 100 sampel kita ambil data, misalnya bagaimana si perusahaan ini bisa dikatakan kualitasnya seragam, bagus gitu, harus di atas 100 sampel. Kalau tidak nanti dianggap tidak berbentuk diagram normal. Kalaupun tidak berbentuk diagram normal, berarti ada yang nyeleneh data-datanya. Nah, buanglah 1-2 outliers itu datanya. Kalaupun nggak bisa juga, berarti memang datanya udah terlalu bias, terlalu lebar. Ya mungkin kita harus pasrah. Memang datanya nggak normal. Oke, ada pertanyaan? Dari pertanyaan ini, dari pertanyaan dari presentasi ini. Ini udah muncul belum? Tadi udah muncul kan? Wahyu tadi gimana? Oh tadi ini pertanyaan tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Absen? Tolong absennya dikirim teman-temannya. Ini kenapa dukung? Nah itu dia, Wahyu. Oke, ada pertanyaan? Jadi kenapa dalam satu penelitian kalian selalu ditanya
uji kenormalan. Uji normalnya gimana dulu, datanya udah mewakili belum, ataupun datanya apakah sudah cukup apa belum. Jadi nanti kalau data itu kita ambil misalnya penelitian tentang apalah gitu ya, bisa survei, bisa data itu bisa macam-macam, mau itu survei secara sosial ataupun data teknik ataupun data kalian melakukan riset di merancang satu satu mesin, tapi mesin itu ada uji kelayakan data lah istilahnya ya, data itu cukup apa enggak, tes kecukupan data ya dari itu. Jadi ini filosofi dari statistik. Memang kalau kita harus belajar filosofi dari matematik yang kita pakai itu maksudnya apa gitu. Jadi biar paham. Kalau udah paham tentang filosofinya, mau ditarik kemana-mana masih paham ya. Tapi kalau hanya taunya kamu ngerjain ini rumusnya pakai ini, tapi nggak tahu filosofinya, diganti soalnya ke arah kanan kiri, pusing, jawabnya agak susah, tidak pegang filosofi. Kalau teknik menghitung kan cuma hanya menunjukkan menghitungnya gimana caranya, tapi kenapa itu dihitungnya seperti itu, kalian harus paham juga. Ya, itu bedanya antara sarjana sama yang SMK ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada minggu depan. Kita belajar mengenai diagram batas kontrol atas dan kontrol bawah ya. Kita belajar kontrol chart. Oke. Kalau tidak ada, cukup sekian, dan mohon maaf nanti malam Hamti kita libur dulu seminggu ini ya, karena saya harus ikut training sertifikat supply chain analyst setiap malam nanti, jadi ini terganggu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.